Mas Wapres, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Natalan, Hasto ditangkap. Apa komentar Mas Gibran? Kita bahas. Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Mas Gibran yang menikmati suasana Natal. Bahkan dia ke salah satu gereja yang ada di kota Solo. Kemudian bahkan dia diberkati oleh banyak pendeta serta jemaat yang mengikuti kegiatan ibadah Natal. Nah, selain itu kita juga ingin mendengarkan apa sih komentar Mas Wapres terkait Hasto yang ditangkap, yang di status tersangka oleh KPK. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita tonton videonya. Kita langsung ke kota Solo dulu guys, di sebuah gereja di mana Mas Gibran menikmati suasana Natal. Ya. Anak-anak mau menyambut Gibran datang guys ya. Tentu mereka bersuka cita untuk kegiatan ibadah. Wih, Mas Gibran santai. Kalau kita mau lihat, beliau menggunakan pakaian yang sangat humble ya. Suasana di dalam gereja guys, ini luar biasa. Sambutan jemaat yang hadir terhadap Wakil Presiden. Luar biasa. Sebenarnya dengan cara ini kita sedang dipertontonkan oleh Mas Wapres tentang bagaimana pejabat publik itu juga harus bergaul di semua kalangan gitu. Hadir kerja bersama rakyat, hadir tampil di tengah-tengah rakyat. Ini luar biasa. Ada orang tua cium tangan. Aduh. Keren. Aku nggak ngebayangin ya kegiatannya Mas Gibran di dalam gereja ini. Ini pasti bagi kelompok-kelompok tertentu yang nggak suka toleransi, yang menganggap ini adalah kebablasan, pasti nyinyir mereka ini guys. Apalagi kalau mereka memang nggak suka sama Gibran. Ini ibu kayaknya terharu sekali ya, merasa terhormat didatangi oleh Mas Gibran. Baik, mohon izin Pak Pendeta. Dengar pidato. Saudara dipersilakan duduk kembali. Ya, duduk dulu. Yang di atas juga duduk dulu. Ini pas selesai ibadahnya Ya, Pak Pendeta. ini bagi kita sangat surprise. Ya. Dan kelihatannya waktunya tepat sekali ya. Saya doa selesai, Mas datang. Ya. Jadi sangat-sangat surprise bagi kita. Terima kasih sekali Pak Pendeta. Ini kebetulan sempat mampir ke Solo 2 hari. Ya ini kalau tiap tahun kan memang biasanya saya mampir ke sini ya Pak. Dulu waktu wali kota ya. Oh, ini memang sekarang beliau ada waktu. sejak wali kota. Ya, saya mampir sebentar. Kebetulan hari ini banyak anak-anak. Nanti ada kado Natal juga. Khusus anak-anak. Kebiasaannya Mas Gibran kalau mau bertemu dengan anak-anak pasti dia bawakan kue, dia bawakan susu, dia bawakan buku. Nah ini kebetulan sedang berada dalam suasana Natal, dia bilang ada kado Natal buat khusus anak-anak. Khusus anak-anak. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nah, Selamat. salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Artinya ini simbol setiap aktivitas yang dilakukan oleh Mas Wapres itu terkonfirmasi ke 01, ke Presiden. Jadi nggak mungkin ini seperti tuduhan yang lalu ada yang bilang bahwa Mas Gibran itu bekerja mau menyaingi Pak Prabowo untuk kepentingan pemilu 2029. Ini kan nyinyir-nyinyir yang nggak tepat gitu Pak. Apalagi ini di saat kegiatan Natal ini beliau menyampaikan ada salam hangat dari Pak Prabowo.
Selamat Natal. Selamat Natal juga dibilang. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, umur panjang. Dan yang selalu saya titipkan di Solo itu adalah ini, toleransinya. Ini sama-sama kita jaga. Dan Bapak, memang toleransi di Kota Solo itu sejak dipimpin oleh Mas Gibran itu terjadi pertumbuhan yang signifikan. Karena memang sebelumnya itu terjadi pengalaman yang cukup buruk ya terkait toleransi antar umat beragama yang ada di Kota Solo. Pak Ibu mungkin yang hendak berlibur atau mudik di akhir tahun ini, saya ucapkan selamat jalan. Semoga bisa segera bertemu dengan sanak saudara, utamakan kesehatan, utamakan keselamatan, dan sekali lagi Bapak Ibu, karena ini adalah musim penghujan, tetap hati-hati di jalan. Dan berkali-kali Pak Prabowo menekankan, terakhir pada kali waktu ratas, kita ingin Natal tahun ini semuanya dalam keadaan baik, nyaman, aman, dan sekali lagi kita jaga toleransi di Kota Solo seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kita doakan wakil presiden kita. Ya, Tuhan, kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan, ini anak Abah pada stres dengerin ini guys. Kau sudah berkati dengan wakil presiden yang terbaik. Tuhan urapi senantiasa, Tuhan lindungi senantiasa, Tuhan sertai senantiasa, Tuhan yang menuntunnya, Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan pertolongan sehingga suku-suku bisa mengabdikan dirinya sebaik mungkin menjadi wakil presiden yang terbaik. Tuhan, jadi berkat bagi bangsa dan tanah air tercinta. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang menyertai, berilah kesehatan, berilah Tuhan hati yang penuh dengan kebahagiaan, hati yang cinta Tuhan, cinta sesama, cinta bangsa Indonesia dengan suku-suku Tuhan, sehingga terus Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Segala tugas yang dipercayakan Tuhan juga yang tolong sehingga bisa mengerjakan sebaik mungkin, sehingga hasilnya maksimal dan sungguh-sungguh jadi berkat bagi bangsa tanah air tercinta. Kami sekali lagi terus dukung dalam doa, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang angkat, Tuhan yang pakai lebih-lebih, dan sungguh-sungguh hidupnya memuliakan Tuhan, jadi berkat besar bagi bangsa tanah air tercinta Indonesia. Sekali lagi dalam namamu Tuhan Yesus kami doakan, dan Tuhan sediakan terus menyertainya. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih ya. Didoakan guys, luar biasa. Ini anak Abah pada stres ini dengarnya ini. Ya. Jadi ini memang pas kegiatan-kegiatan sudah mulai berakhir ya guys ya. Nah ini beliau bagi-bagikan kado. Nah ini ada kado-kado Natal yang diberikan ke anak-anak pasca kegiatan ibadah dan juga kegiatan sambutan tadi yang disampaikan oleh Mas Gibran. Nah, satu anak satu kado guys. Biasanya kalau di luar dia cuma kasih susu sama buku-buku. Nah kali ini memang itu ditaruh dalam satu tas kado Natal. Oke guys, menurut kalian apakah kemudian Mas Gibran ini patut dijadikan pemimpin untuk masa depan? Kalau aku sih melihat ini orang memang dia peka ya, jadi memang betul-betul dia peka, dia kepingin bergaul dengan semua kalangan, dia hadir bersama rakyat, tidak hanya golongan-golongan mayoritas ya, bahkan dia ke kelompok-kelompok yang saat ini sedang merayakan ibadah, dan kelompok ini memang bukan kelompok mayoritas seperti teman-teman Kristen, tapi memang yang harus kita apresiasi di sini adalah keberanian Mas Gibran yang berkomitmen untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kali ini kita mau dengarkan ini. Kira-kira apa sih tanggapan beliau? Ya, tanggapan beliau terkait
status tersangka Hasto gitu. Ini menarik ini, kita dengarkan bersama guys. Sementara Wapres Gibran Rakabuming Raka menegaskan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak ada kaitannya dengan dirinya. Yang sudah tersangka gimana tanggapannya? Pak Hasto kan tersangka KPK. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Karena dikait-kaitkan dengan Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya? Wartawan nanya apa hubungannya sama saya? Tanya sama KPK. Tapi memang publik akhirnya banyak mempertanyakan masalah Hasto ini yang dikait-kaitkan dengan keluarga besar Jokowi. Karena memang sebelumnya, kalau Anda bisa tonton di video saya sebelumnya, adalah bagaimana Hasto mengakui oleh karena kekuasaan otoriter yang yang diciptakan atau yang dibangun oleh pola pergerakan kepemimpinannya Pak Jokowi, akhirnya kemudian dicocok logikan dengan pemecatan Jokowi di PDIP bersama keluarganya, termasuk Gibran. Akhirnya orang mencocok-cocokkan bahwa ini ada kaitannya dengan Mas Gibran. Nah, kalau menurut pandangan teman-teman ini seperti apa? Apakah kemudian pantas kita menyebut bahwa Gibran juga harus bertanggung jawab? Ya? Apakah jangan-jangan Gibran yang mengintervensi KPK kan gitu? Aku pikir ini semua harus kita pahami lebih jauh, sebab KPK bukan milik satu orang, bukan milik elit-elit tertentu. Ini miliknya rakyat, ya. Apalagi pimpinan KPK itu kan pasti berlatar belakang gitu. Ada yang kebetulan terafiliasi dengan partai tertentu, ada yang terafiliasi dengan figur tertentu, elit politik tertentu. Karena ini nggak mungkin kemudian kita seolah-olah menganggap bahwa urusan-urusan seperti ini udah dibungkus. Enggak lah, semua pasti akan ada. Sama lah ketika Harun Masiku dan juga Pak Hasto yang berencana untuk menyuap Wahyu Setiawan. Mungkin Wahyu Setiawan bisa dia suap, tapi apakah komisioner yang lain bisa dia lakukan? Nah, ini yang menurut saya tidak bisa kita membaca tunggal. Jadi tidak mungkin lah ada intervensi dari Jokowi, Prabowo, dan juga Mas Gibran. Bahwa intervensi Prabowo dan Gibran memang pasti ada. Apa intervensinya? Meminta kepada lembaga untuk sekelas KPK memberantas korupsi, itu ke akar-akarnya. Itu komitmen dan intervensi Presiden Wakil Presiden. Kebetulan yang ditersangkakan adalah Hasto PDIP yang lagi konflik dengan Jokowi. Tulis komentar Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.